Novel 9 Matahari, Bab 481. Rendam kayu anggur umur panjang adalah sebuah bahan alami yang sangat berharga dan kekayaan dunia. Jika dikelompokkan sebagai obat herbal, setidaknya sepadan dengan obat kelas 5. Tambahan lagi, tanaman merambat ini sangatlah langka. Tidak dapat dibeli dengan uang. Tetapi, tak disangka-sangka, nenek moyang pria ini memiliki sepotong kayu anggur umur panjang yang terlupakan. Baiklah. Aku akan membantumu memurnikan alkimia. Kekuatanmu saat ini berada di tahap tengah alam Yuansu. Aku akan membuat cukup banyak pil untuk memungkinkanmu mencapai alam Suanye dalam waktu 1 tahun. Selain itu, aku akan memperbaiki beberapa ramuan untuk meningkatkan keterampilan bela dirimu. Ye Yunfei membuang tanaman merambat dan berkata, kayu anggur ini sangat berharga bagi Ye Yunfei. Karena itu, ia berencana membantu pria ini menyempurnakan kumpulan pil untuk memenuhi kebutuhannya. Terima kasih, Tuan Liu Yun. Tuan Liu Yun bersedia membantu, dan saya berharap dapat membalas dendam. Petik 2. Pria itu sangat bersemangat hingga ia bersujud kepada Ye Yunfei berulang kali. Kamu tidak perlu melakukan hal ini. Di antara kita, ini hanya kesepakatan yang adil. Ini bukan tentang siapa yang membantu siapa, kata Ye Yunfei. Selanjutnya, Ye Yunfei menemukan tempat yang sunyi dan memulai alkimia. Setelah sebagian besar hari, pria itu pergi dengan sejumlah besar ramuan dan pil kekayaan, merasa puas. Kemudian, Ye Yunfei pergi ke gunung yang sepi, menemukan lembah terpencil, masuk ke menara hantu, dan memulai latihan tubuh Jiamu Qingdi. Dengan menggerakkan tangannya, Ye Yunfei berhasil mengumpulkan sejumlah besar bahan alami seperti kayu dan harta benda di sekitarnya, dan membiarkannya terbang dan melayang di sekelilingnya dengan padat. Tubuh Ye Yunfei terbenam dalam harta karun atribut kayu yang begitu banyak, sehingga hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Ketika Ye Yunfei memulai latihan tubuh Jiamu Qingdi, energi tak terbatas yang terkait dengan kayu dan harta dunia melepaskan diri dari bahan-bahan surgawi tersebut, dan membanjiri Ye Yunfei seperti air terjun biru. Terutama, potongan besar energi atribut kayu biru dilepaskan oleh bagian pohon anggur yang sudah berusia panjang. Tubuh Ye Yunfei menjadi seperti pusaran tanpa dasar, menyerap energi atribut kayu secara terus-menerus. Dalam posisi duduk bersila, tubuh Ye Yunfei mulai bersinar dengan cahaya hijau yang mekar di seluruh tubuhnya, seperti dewa biru yang diliputi oleh energi atribut kayu yang luas. Perlahan tapi pasti, setiap sel dalam tubuh Ye Yunfei, termasuk daging, darah, tulang, tendon, jeroan, dan 6 organ dalam, mulai bersinar dan terlihat sangat transparan. Saat lebih banyak esensi energi atribut kayu mengalir ke dalam tubuhnya, tubuh Ye Yunfei mengalami transformasi yang mencengangkan. Tiba-tiba, pada suatu saat, tubuh Ye Yunfei membengkak dengan cepat dan terus bertambah tinggi, hingga berubah menjadi raksasa biru setinggi 10 kaki. Setelah beberapa saat, tubuhnya menyusut kembali ke ukuran semula. Namun, kemudian ia mulai tumbuh kembali dengan cepat, menjadi raksasa setinggi 10 kaki lagi. Ini terjadi berulang-ulang, dan setiap kali tubuhnya membengkak dan menyusut, Ye Yunfei mengalami transformasi yang luar biasa. Suatu saat, gelombang energi kehidupan yang kuat memenuhi ruang tersebut, seperti ombak laut yang dahsyat. Seluruh tubuh Ye Yunfei, termasuk setiap organ, sel, dan tulang, telah berubah menjadi kristal safir yang bening, dengan hukum rune biru yang sangat menakjubkan. Waktu tampaknya tidak lagi berarti apa-apa bagi Ye Yunfei dalam proses budidaya ini. Setelah waktu yang tidak terhitung jumlahnya, Ye Yunfei akhirnya menyerap semua harta karun atribut kayu di sekitarnya dan mengubahnya menjadi tumpukan sampah. Pada saat tertentu, Ye Yunfei bangkit dari posisinya dan segala sesuatu yang menempel pada tubuhnya secara perlahan-lahan menghilang. Saat ini, tubuh Jiamu Qingdi saya telah dilatih ke tahap Xiao Cheng. Kualitas tubuh saya telah mengalami transformasi kualitatif. Sekarang, bahkan jika saya berdiri diam, akan sangat sulit bagi seorang master di tahap akhir alam Xuanliu untuk menyakiti saya. Petik 2. Yunfei merasakan tubuhnya sebentar, menunjukkan ekspresi terkejut. Sebelumnya, tubuh Jiamu Qingdi Ye Yunfei bahkan tidak dianggap sebagai entry level yang sebenarnya. Sekarang, itu langsung mencapai Xiao Cheng. Tubuh Jiamu Qingdi adalah metode latihan tubuh yang sangat brilian, yang dibagi menjadi 5 alam. Awal, sukses kecil, sukses menengah, sukses besar, penyempurnaan, detasemen. Setelah berkultivasi kerana Xiao Cheng,
tubuh fisik saja dapat menahan serangan master di tahap akhir ranah cairan yang dalam. Kualitas fisikku telah meningkat sekarang, jadi mari kita integrasikan lebih banyak energi gelap dan kuning. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Yunfei duduk dan terus mundur, menggabungkan energi misterius dan kuning. Di pagoda Xuan Huang yang diberikan oleh Pangeran Jiao, ada sejumlah besar energi berat Xuan Huang yang disimpan, yang masih jauh dari habis. Waktu berlalu dengan lambat, saya tidak tahu sudah berapa lama. Jumlah total energi berat gelap dan kuning yang telah saya gabungkan telah mencapai 40 helai. Kekuatan fisik komprehensif saya saat ini mendekati 20 juta kati. Seorang master di tahap akhir dari keadaan cair misterius, saya dapat menghancurkannya dengan satu pukulan. Petik 2. Ye Yunfei membuka matanya, berkata pada dirinya sendiri. Bahkan jika itu adalah paksaan spiritual dari seorang master di alam pertama gua, itu tidak akan bisa menekanku. Lanjut Ye Yunfei, itu tidak berarti bahwa Ye Yunfei dapat mengalahkan master alam pertama gua. Namun, menghadapi penguasa alam pertama gua, Ye Yunfei benar-benar lengkap dan bisa pergi dengan tenang. Kemudian, Ye Yunfei keluar dari menara hantu. Tuan, 20 hari telah berlalu. Di lembah, Feng Yunjue sedang duduk bersila, dan ketika dia melihat Ye Yunfei muncul, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Kemudian, Feng Yunjue menatap tubuh Ye Yunfei, warnanya sedikit berubah. Dia menemukan bahwa setelah retret ini, aura yang dilepaskan dari tubuh Ye Yunfei benar-benar membuatnya kewalahan, membuatnya sedikit tercekik dan ketakutan. Dia adalah master tahap akhir dari keadaan cair yang dalam. Sebelumnya, saat menghadapi Ye Yunfei, setidaknya dia masih memiliki kepercayaan diri, dan dia baru kalah setelah melawan beberapa jurus. Ya, sekarang, berdiri di depan Ye Yunfei, dia benar-benar merasa bahwa dia mungkin tidak dapat memblokir bahkan setengah pukulan. Jadi, masih ada 10 hari tersisa sebelum pertemuan Pil Fighting Pil Tower. Kata Ye Yunfei. Ya, Feng Yunjue menundukkan kepalanya, tidak berani merasakan tubuh Ye Yunfei lagi. Sekarang, di depan Ye Yunfei, dia tampak lebih rendah hati dan patuh. Tuan, sesuatu terjadi selama ini. Itu ditujukan padamu, kata Feng Yunjue. Oh, ada apa? Ye Yunfei tidak bisa menahan keterkejutannya. Ada beberapa alkemis tingkat pertama di Zhongzhou yang secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak akan mengakui Anda sebagai alkemis tingkat pertama. Mereka mengatakan bahwa Anda hanyalah orang penipu yang tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki. Alkemis tingkat pertama, dengan reputasi dari alkemis tingkat pertama, mereka menipu uang di mana-mana. Selain itu, mereka juga menyarankan agar semua alkemis tingkat pertama di Zhongzhou bersatu untuk membiarkan Danta maju untuk menghukum Anda dan menghancurkan alkimia Anda. Feng Yunjue menundukkan kepalanya, berkata, "Oh, ada hal seperti itu. Hehe, aku benar-benar tidak menyangka akan ada begitu banyak liku-liku untuk menjadi alkemis harta kelas 1. Ye Yunfei tidak bisa menahan cibiran. Pesan-pesan ini semua dikirim oleh kepala Lu dari geng Harimau Putih. Juga, para master harta karun tingkat pertama itu mengatakan bahwa jika Anda tidak yakin, Anda dapat pergi ke Huosheng untuk menemukan mereka dan berjuang untuk alkimia." Kata Feng Yunjue, "Itu bagus. Ayo pergi ke kota api," kata Ye Yunfei ringan. Setelah beberapa saat, boom, kuda Scarlet Flame Demon menarik kereta, membubung ke langit, dan menuju ke kota api. Novel 9 Matahari, Bab 482. Kereta sedang bergerak ke arah timur. Tuan, kita sudah memasuki wilayah Menara Pil. Kota api berada di bawah yurisdiksi Menara Pil, kata Feng Yunjue tiba-tiba pada Ye Yunfei. Baik, Ye Yunfei mengangguk pelan. Ketika mereka merambah ke wilayah Danta, Ye Yunfei merasakan bahwa energi atribut kayu sangat aktif dan kental di dunia ini. Hal ini disebabkan oleh penanaman ramuan di mana-mana dan dalam jumlah yang besar di Danta. Karena itu, energi atribut kayu di udara sangat kuat. Panggilan, Ye Yunfei menggerakkan tubuhnya dan menyerap energi atribut kayu di sekitarnya ke dalam tubuh Kaisar Kayu Hijau pertama. Dengan menyerap lebih banyak energi yang terkait dengan kayu, tubuh Kaisar Kayu Hijau pertama dapat menjadi lebih stabil dan padat. Seiring dengan terus menyerap energi atribut kayu, tubuh Ye Yunfei mulai bersinar dengan cahaya hijau yang semakin terang. Cahaya hijau yang kuat bahkan menembus keluar gerbong, menerangi sekitarnya dengan cahaya biru yang mempesona.
Orang-orang yang melewatinya memperhatikan kereta tersebut dan bertanya-tanya siapa yang ada di dalamnya. Beberapa pendekar bahkan ingin maju dan memberikan penghormatan, namun Feng Yunjue langsung menolaknya. Feng Yunjue jelas merupakan master pada tahap akhir alam Suanyai, dan sebagian besar prajurit di seluruh Zhongzhou bukanlah lawannya. Tuan, kita telah tiba di kota api. Pada hari ini, kereta tiba-tiba berhenti, dan Feng Yunjue berkata dengan lantang. Sebagai salah satu kekuatan teratas di Zhongzhou, Danta menguasai wilayah yang sangat luas. Areanya sangat luas sehingga setara dengan jumlah area lebih dari selusin kerajaan biasa. Di antara mereka, tentu saja, ada banyak kota besar dan kecil. Dan Huosheng adalah kota yang relatif terkenal di Danta, konon skalanya menempati urutan kedua setelah markas besar Danta. Dikatakan bahwa ada naga api yang terkubur di bawah tanah kota api, yang diubah dari urat api berumur ribuan tahun di paru-paru, hanya alkemis top yang bisa merasakannya. Benar-benar ada naga api. Ye Yunfei merasakan Huosheng di depannya dengan kekuatan jiwanya, dan dia melihat ada naga yang terbakar di langit di atas Huosheng, merangkak dan berjongkok di sana, membuat suara samar dari waktu ke waktu, time roar. Tentu saja, raungan semacam ini hanya dapat dirasakan oleh seseorang seperti Ye Yunfei yang sangat ahli dalam hukum langit dan bumi, yang dapat melihat melalui situasi bumi, dan yang ahli dalam alkimia. Jika kamu bisa menangkap naga api ini dan menggunakannya untuk membuat alkimia, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Apalagi jika kamu menggunakannya untuk bertarung dengan sistem api, itu pasti sangat kuat. Petik 2. Ye Yunfei memandang naga api di atas kota api, merasa sedikit terharu. Tentu saja, naga api di langit hanyalah sebuah proyeksi. Tempat persembunyian sebenarnya dari naga api ini ada di bawah kota api. Ayo pergi ke kota dan temui para alkemis harta kelas 1 itu sebentar, kata Ye Yunfei. Ya, Feng Yunjue segera mengemudikan kereta dan berjalan ke kota. Pada saat ini, di dalam kota api, di dalam istana yang mewah, beberapa alkemis sedang mengobrol tentang beberapa masalah alkimia. Ada lebih dari selusin master untuk menemani. Pertemuan alkimia 5 tahun yang diadakan Danta bukan hanya acara akbar di dunia alkimia, tetapi juga acara akbar di seluruh Zhongzhou. Saat ini, semua kekuatan besar dan kecil di Zhongzhou pasti akan mengirim perwakilan ke Pil Pagoda untuk mencari dan berteman dengan para alkemis brilian itu sebanyak mungkin. Mampu berteman dengan seorang alkemis yang brilian sangat bermanfaat bagi setiap kekuatan. Sebab, kultivasi prajurit tidak terlepas dari Pil. Dapat dikatakan bahwa di balik setiap alkemis, akan ada sekelompok master dan kekuatan yang terkait dengannya. Hehe, kami menantang yang disebut Grand Master Liu Yun. Setelah sekian hari, tidak ada gerakan sama sekali. Ini menunjukkan bahwa Liu Yun benar-benar hanya seorang sensasional yang menipu dunia dan mencuri namanya. Sebelumnya, saya mendengar dengan semua legenda tentang dia, saya benar-benar berpikir bahwa Zhongzhou kami telah menghasilkan alkemis hebat lainnya, kata seorang lelaki tua berjubah putih. Saya mendengar bahwa Liu Yun hanyalah seorang anak kecil. Cara alkimia sangat luas dan mendalam. Tidak ada alkemis yang dapat mencapai kesuksesan tanpa pelatihan dan eksplorasi jangka panjang. Seorang anak dari generasi muda juga berpura-pura menjadi master. Anda tahu itu palsu, seorang pria pendek dan kurus berkata sambil mencibir. Yang lebih dibenci adalah bahwa anak itu masih mengaku sebagai alkemis harta karun kelas 1. Ini hanyalah penghinaan bagi kami para alkemis harta karun, kata seorang pria berjubah hijau sambil menggelengkan kepalanya. Jika ada yang mengenali kehadiran para alkemis ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Tuan Qi Huang, Tuan Qianyao, Tuan Xinglin, Tuan Jiuku Sanren, Tuan Tianmu. Di istana ini, total 5 ahli alkimia berkumpul, semuanya adalah alkemis tingkat pertama, terkenal di Zhongzhou. Di antara 5 master, Master Qi Huang dan Master Tianmu memiliki posisi di menara alkimia dan memiliki prestise tertinggi. Seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih di kursi adalah Master Qi Huang, duduk di posisi paling tengah. Haha, saya mendengar bahwa gelar alkemis harta karun perlu diakui oleh Danta untuk menjadi alkemis harta karun yang otentik. Seorang anak bodoh berani menyebut dirinya seorang alkemis harta, tak heran, beberapa master alkimia sangat membencinya. Petik 2. Seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus dengan tangan selutut dan telapak tangan seperti sepasang kipas katail besar berkata dengan nada datar. Jangan khawatir,
Master Alkimia. Bahkan jika Master Alkimia tidak bergerak, aku akan melakukannya. Beri dia pelajaran yang bagus. Petik 2. Seorang lelaki tua berjubah hitam tertawa keras. Jangan terburu-buru. Jika dia datang, mari kita uji level alkimia aslinya terlebih dahulu. Jika dia benar-benar seorang alkemis harta karun tingkat pertama, maka dia harus menikmati gelar Master Alkimia. Namun, jika terbukti bahwa dia hanya menipu dunia, maka dia secara alami akan diberi pelajaran. Petik 2. Guru Qi Huang berkata perlahan, "Baiklah, ikuti perintah Tuan Qi Huang." Tuan Tianmu mengangguk. Menurutku, Liu Yun ini pasti pembohong. Dia bisa menjadi alkemis harta kelas 1 di usia muda. Bukankah itu berarti bakat alkimianya sebanding dengan Hu Qing, Situ Yue, dan Luo Han? Monster alkimia, apakah ini mungkin? Kata Jiuku Sanren sambil mencibir. Hu Qing, Situ Yue, dan Luo Han semuanya adalah murid inti yang dilatih oleh Danta, dan mereka adalah kebanggaan Danta. Itu juga 3 kandidat yang paling mungkin dipilih oleh Tuan dan diterima sebagai murid tertutup di Dandouhui ini. Hehe, itu benar. Hu Qing, Situ Yue, dan Luo Han semuanya adalah monster alkimia, dan mereka adalah harapan alkimia kita di masa depan. Bagaimana mungkin alkemis Liu Yun memenuhi syarat untuk bertarung dengan ketiga alkimia kita ini? Seorang penjahat muda setara, tampaknya Liu Yun mungkin adalah orang yang curang. Tuan Qi Huang hanya bisa mengangguk setuju. Hehe, sebenarnya, mengapa kita harus membuang-buang lidah untuk membicarakan Liu Yun itu? Tidak mungkin dia berani datang ke Huosheng. Petik 2. Tuan Qianyao, yang diam selama ini, tiba-tiba mencibir. Saat ini, tuanku, Tuan Liu Yun ada di sini. Sebuah suara keras meledak di atas istana dan menyebar ke dalam istana. Momen, di dalam istana, ada keheningan yang mematikan. Novel 9 Matahari, bab 483. Dia benar-benar datang. Semua orang di istana saling memandang. Terutama Tuan Qianyao, yang baru saja menegaskan bahwa Tuan Liu Yun tidak akan berani datang ke kota api, memiliki wajah muram, yang merupakan tamparan di wajahnya. Huff, lebih baik kita datang ke sini, tunggu kita mengeksposnya di depan umum, lihat wajahnya, di mana harus meletakkannya. Segera, Tuan Qianyao mencibir lagi. Kali ini, dia tidak akan melakukannya, sesederhana kehilangan muka. Dia harus diberi pelajaran mendalam yang tidak akan pernah dia lupakan. Jiuku Sanren juga mencibir. Seperti kata pepatah, teman sebaya lebih ringan dari satu sama lain. Meskipun Master Alkimia ini belum pernah bertemu dengan Master Liu Yun, tidak ada yang salah dengan mereka. Namun, selama periode waktu ini, Guru Liu Yun terlalu terkenal dan sangat populer. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya pergi mencari pil satu demi satu, berebut untuk menyebarkannya, seperti menyembah berhala. Bahkan beberapa pasukan teratas di Zhongzhou mengirim orang untuk mencari alkimia dari Tuan Liu Yun. Dengan cara ini, Master Alkimia lainnya akan ditinggalkan dalam kedinginan. Ini juga alasan mengapa para Master Alkimia ini sangat membenci Master Liu Yun. Tolong, kata Tuan Qi Huang perlahan. Segera, seseorang berlari keluar untuk menyebarkan berita. Kemudian, sebuah kereta perlahan masuk melalui gerbang istana. Huff, kamu sombong sekali. Adegan ini membuat orang-orang di istana terlihat sangat sedih dan marah. Tahukah Anda, orang-orang di istana termasuk ahli alkimia dan ahli seni bela diri. Setiap orang bukanlah orang yang tidak dikenal. Tuan Liu Yun ini bahkan tidak keluar dari kereta. Mendengus, buat pertunjukan dan keluar dari mobil untukku. Petik 2. Pria parubaya jangkung dan kurus dengan tangan di bawah lutut mendengus dingin, dan mengulurkan tangannya untuk meraih kereta. Boom! Sebuah tangan dengan kekuatan spiritual yang besar, seperti awan-awan kuning, meraih kereta. Oh, Feng Yun di depan gerbong, Juopan melemparkan cambuk di tangannya, dan terdengar ledakan. Boom! Cambuk itu mengenai tangan spiritual besar, dan itu memaksa tangan spiritual besar itu mundur terus-menerus, dan akhirnya meledak. Apa, pria parubaya itu, menjadi pucat karena terkejut dan mundur beberapa langkah. Pria parubaya ini bernama Yuan Sheng, dia adalah pasukan kelas 1 di Zhongzhou, seorang penatua dari Sekte Tongdi, dan memiliki kekuatan tahap akhir alam suanya. Tanpa diduga, dia dipaksa mundur oleh seorang pelayan tua mengemudikan kereta. Yang mulia, dengan kekuatanmu, kamu sama sekali bukan orang yang tidak dikenal di Zhongzhou. Permisi,
Apa identitasmu? Yuan Sheng bertanya dengan suara yang dalam. Feng Yunjue berpakaian seperti pelayan, bahkan memakai topi jerami, membuat orang luar sulit mengenalinya. Selain itu, selama periode waktu ini, Ye Yunfei mengajari Feng Yunjue beberapa perubahan halus dalam transformasi Qianji untuk dipraktikkan, sehingga Feng Yunjue dapat menyembunyikan identitasnya dengan lebih baik. Berani bersikap kasar kepada tuanku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Feng Yun tidak pernah menjawab pertanyaan Yuan Sheng, tetapi berkata dengan dingin. Liu Yun, kamu terlalu sombong. Jangan keluar dari mobil sekarang. Petik 2, Qianyao Dayao meraung dengan marah. Berhentilah berbicara omong kosong, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin melawanku? Ayo cepat, jangan buang waktuku. Petik 2, sebuah suara datang dari gerbong. Sombong. Petik 2, semua orang di istana memiliki wajah tidak senang dan mata marah. Zhu si sombong. Petik 2, Tuan Qi Huang juga mengayunkan lengan bajunya dan memarahi. Di istana ini, ada semua master alkimia, atau master seni bela diri, semuanya adalah orang-orang berstatus, dan mereka tidak pernah begitu dibenci. Huff, seperti yang diharapkan, semakin bodoh kamu, semakin sembrono. Kamu, Liu Yun, ketika kamu diekspos, aku akan melihat wajah seperti apa yang kamu miliki. Teriak Jiuku Sanren, kamu memintaku untuk datang ke sini, apakah karena kamu ingin berdebat denganku? Jika demikian, aku tidak akan menemanimu. Petik 2, sebuah suara datang dari kereta. Kemudian, kereta itu berbalik dan berlari keluar dari istana. Berhenti, hampir semua orang di istana berteriak serempak. Semua orang sangat marah, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Liu Yun, 2 hari kemudian, di kota api, apakah kamu berani berjuang untuk alkimia? Grandmaster Qian Yao berkata dengan marah. Baik, sampai jumpa dalam 2 hari. Petik 2, kereta tidak berhenti sama sekali, dan pergi dalam sekejap, dan sebuah suara kembali ke istana. Terlalu sombong, kamu bahkan tidak keluar dari gerbong, dan kamu mengudara bersama kami. Melihat gerbong pergi, ada teriakan marah di istana. Baru pada saat ini mereka ingat bahwa mereka bahkan belum pernah melihat wajah guru Liu Yun. Ngomong-ngomong, Tuan Qianyao, mengapa Anda memintanya untuk melawan alkimia dalam 2 hari? Kita bisa melawannya sekarang. Tuan Qi Huang menatap Tuan Qianyao dan bertanya. Ya, mata yang lain juga menatap Tuan Qianyao. Jika kita melawan alkimia dengannya sekarang, bahkan jika dia kalah, kita akan mengungkap warna aslinya, tetapi tidak banyak pengamat. Pada saat itu, dia akan menyangkalnya, dan terus menggertak, dan kita tidak akan ada hubungannya dengan dia. 2 hari kemudian, kami akan memintanya untuk tampil di depan umum Doudan, di bawah pengawasan semua orang, dia tidak bisa bermain trik. Tuan Qianyao berkata sambil mencibir. Tidak buruk, semua orang mengangguk setuju. Bagaimana jika, dia benar-benar seorang alkemis kelas 1? Tuan Qi Huang sedikit ragu. Hehe, saya pikir sama sekali tidak ada kemungkinan seperti itu. Meskipun saya tidak melihat Liu Yun secara langsung sekarang, di bawah persepsi kekuatan jiwa, dia pasti seorang anak laki-laki. Saya khawatir dia bahkan mungkin belum berusia 20 tahun. Anak seperti itu, mungkinkah itu seorang alkemis kelas 1? Master Qian Yao berkata, bagus, saya juga merasakannya dengan kekuatan jiwa saya barusan, apa yang Guru Qian Yao katakan masuk akal. Petik 2, yang lain mengangguk satu demi satu. Baiklah, ayo segera sebarkan beritanya. Semakin banyak orang tahu, semakin baik. 2 hari kemudian, kami akan mengungkap wajah asli Guru Liu Yun di depan umum. Petik 2, Jiuku Sanren tertawa dan berkata, hei, setelah wajah aslinya terungkap, aku pasti akan memberinya pelajaran, agar dia tidak pernah melupakannya. Bahkan jika dia memiliki ahli alam cairan mendalam tahap akhir sebagai pengawalnya, jadi apa? Saya akan segera mengundang teman-teman saya untuk datang dan membantu saya. Petik 2, Yuan Sheng menyeringai muram. Sesaat kemudian, sebuah pesan menyebar ke seluruh kota api. Master Qi Huang, Master Qianyao, Master Xinglin, Jiuku Sanren, Master Tianmu, 5 Master Alkimia, temui Master Liu Yun, dan lawan alkimia di kota api 2 hari kemudian. Begitu berita itu keluar, semua orang gempar. Master Liu Yun adalah Master Alkimia paling terkenal di Zhongzhou baru-baru ini, dan dapat dikatakan bahwa semua orang mengetahuinya.
Adapun Master Qi Huang dan 5 Master Alkimia lainnya, mereka adalah Master veteran di Zhongsu. Sekarang, kelima Master Alkimia tua ini benar-benar mengundang Master Alkimia populer yang baru naik daun untuk melawan alkimia. Setiap orang dapat dengan mudah mencium bau mesiu yang kuat. Tanpa diduga, Master Qi Huang dan 5 Master Alkimia lainnya secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak mengakui Master Liu Yun sebagai alkemis kelas 1, dan menganggap Master Liu Yun bohong. Menurut pendapat saya, kecurigaan dari 5 Master Alkimia sangat masuk akal, bahwa Liu Yun belum pernah terdengar sebelumnya, dan baru saja muncul. Ini memang sangat mencurigakan. Petik 2, Tuan Qi Huang, dia berasal dari menara alkimia kita, karena dikatakan bahwa Master Liu Yun itu palsu, itu mungkin palsu. Sebagian besar orang mendukung 5 Master Alkimia. Lagi pula, kelima Master Alkimia ini sudah terkenal sejak lama, dengan kontak yang lebih luas dan pengaruh yang lebih besar. Terlebih lagi, Master Qi Huang dan Master Tianmu adalah alkemis Danta, dan Huo Sheng adalah batas Danta, jadi tentu saja ada banyak pendukung. Siapapun yang mengatakan bahwa Master Liu Yun adalah alkemis kelas 1 palsu, saya pernah secara pribadi pergi ke Master Liu Yun untuk meminta pil. Pil yang disempurnakan oleh Master Liu Yun berkualitas tinggi dan efektif, dan mereka benar-benar terbaik. Banyak prajurit yang mencari Master Liu Yun untuk alkimia, mendukung Master Liu Yun. Segera, berita itu menyebar luas, hampir di seluruh Zhongsu. Menara Pil akan mengadakan pertempuran alkimia, jadi selama periode waktu ini, sejumlah besar prajurit bergegas ke Menara Pil. Setelah mendengar kabar tersebut, mereka segera datang ke Huosheng untuk menyaksikan keseruan. Di benak semua orang, pertarungan alkimia ini hanyalah hidangan pembuka sebelum dimulainya pertarungan alkimia secara resmi. Dan kali ini, di Kota Api, Ye Yunfei berjalan melalui jalan dan gang bersama Feng Yunjue. Dalam setengah hari, dia hampir mengunjungi seluruh Kota Api. Feng Yunjue mengikuti Ye Yunfei dengan hormat, hatinya penuh keraguan. Dia tidak tahu mengapa Ye Yunfei tiba-tiba menjadi sangat bersemangat dan pergi berbelanja. Tuan, Anda telah mencari di semua jalan dan gang Kota Api, apakah Anda mencari sesuatu? Pada akhirnya, Feng Yunjue akhirnya tidak tahan lagi, dan bertanya dengan lantang. Aku sedang mencari lokasi titik simpul pembuluh darah bumi. Ye Yunfei berkata dengan enteng. Lokasi titik simpul urat bumi. Feng Yunjue tercengang. Novel 9 Matahari, bab 484. Ye Yunfei mengangguk setuju. Suara itu bergema. Tiba-tiba, Ye Yunfei mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kejauhan. Di selatan kota, terdapat gunung yang tandus. Di puncak bukitnya, terdapat sebuah gua yang terus-menerus memancarkan api. Tuan, gunung itu bernama Gunung Huoyan. Api di dalamnya selalu menyala sepanjang tahun dan terkenal di kota ini sebagai tempat wisata, kata Feng Yunjue. Dia adalah diaken keluarga Feng Yun, yang sering datang ke Pagoda Pil untuk mencari ramuan obat. Dia sering mengunjungi kota api dan sudah akrab dengan tempat itu. Ah, itulah tempatnya, ayo pergi, kata Ye Yunfei sambil langsung bergerak ke arah gunung yang menyala. Feng Yunjue pun segera mengikutinya. Dalam sekejap mata, mereka tiba di puncak gunung api dan berdiri di luar gua yang terus-menerus memancarkan api. Memang, api di dalam gua ini sungguhan, kata Ye Yunfei sambil merasakan api yang keluar dari gua. Lalu, Ye Yunfei masuk ke dalam gua. Tuan, gua ini sangat sulit ditembus. Semakin dalam, suhu semakin tinggi dan daya tembak semakin ganas, kata Feng Yun yang terkejut. Tidak apa-apa, kamu tunggu di luar. Aku akan mencarinya sendiri, kata Ye Yunfei dari dalam gua. Baiklah, kata Feng Yunjue yang agak ragu, tapi akhirnya mengangguk. Di dalam gua, Ye Yunfei terus berjalan lebih dalam lagi. Semakin dalam dia pergi, suhu semakin tinggi dan daya tembak semakin ganas. Namun, dia telah melatih tubuhnya ke tingkat Xiao Cheng, sehingga kualitas tubuhnya sangat kuat. Cahaya hijau terang meledak dan api seketika itu pun padam. Di dalam gua, Ye Yunfei berjalan perlahan. Kemanapun dia pergi, semua nyala api secara otomatis akan mundur tanpa menimbulkan bahaya. Setelah beberapa saat, tiba di ujung gua, saya melihat ada banyak retakan di tanah, dan api yang mengamuk muncul dari retakan tersebut. Ye Yunfei menginjak kakinya. Boom, tanah runtuh, dan retakan selebar beberapa meter muncul. Ye Yunfei melayang turun. Dengan cara ini, Ye Yunfei mengikuti api itu dan terus masuk jauh ke dalam tanah.
Kekuatan fisik komprehensif Ye Yunfei telah mencapai 20 juta kati, dan setiap gerakan tangan dan kakinya dapat menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Selain itu, tubuh Jiamu Qingdi telah dilatih hingga tingkat kecil, dan tubuhnya sangat tangguh hingga tak terbayangkan. Di bawah bumi, tanah yang tebal dan berat, bagi Ye Yunfei, seperti pasta kertas, tanpa hambatan, seperti berjalan di tanah. Segera, Ye Yunfei pergi jauh di bawah tanah, lebih dari 1000 meter jauhnya. Mengaum, lautan api muncul di depannya, dan terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Ye Yunfei menemukan bahwa dia telah datang ke dunia magma bawah tanah. Sekilas, magma yang mendidih itu terbakar dengan ganas. Seekor naga api dengan panjang beberapa ratus meter tergeletak di lautan lava, kedua mata lengkengnya yang besar tampak secara sadar menatap Ye Yunfei. Naga api ini dipadatkan dari api nyata paru-paru ribuan tahun. Itu terlalu berharga. Petik 2. Di mata Ye Yunfei, dia tidak bisa menahan keserakahan dan air liur. Mengaum, tiba-tiba, naga api meraung marah, seolah tidak menyambut Ye Yunfei sebagai penyusup. Tubuh naga yang menyala tiba-tiba bergegas menuju Ye Yunfei. Api di sekitarnya tiba-tiba berubah mengerikan, dari merah menjadi biru, dan suhunya naik 100 kali lipat dalam sekejap, dan mereka membanjiri Ye Yunfei. Orang baik, tubuh Ye Yunfei, lampu hijau mekar, menyilaukan. Memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit dan mengubah posisi untuk menghindari naga api yang mengamuk. Pada saat yang sama, bengkak, api-api bumi dan San Wu Yuhuo muncul pada saat yang sama, bangkit melawan angin, dan berubah menjadi dua lautan api, melindungi Ye Yunfei. Faktanya, api sejati paru-paru bumi juga merupakan jenis api bumi. Ada 8 jenis api bumi di dunia, dan api sejati paru-paru bumi menempati urutan ketiga dalam daftar api bumi. Dan Dianhuo peringkat kelima, naga api di depanku berubah dari api asli paru-paru bumi. Terlebih lagi, naga api ini telah dipelihara di sini selama ribuan tahun, dan berada dalam kondisi puncak, sangat kuat dan menakutkan. Untungnya, Ye Yunfei adalah seorang master alkimia, mahir dalam seni mengendalikan api, dan mengetahui karakteristik semua jenis api yang berbeda di dunia seperti telapak tangannya. Lebih penting lagi, itu dilindungi oleh Earth Flame Fire dan San Wu Yuhuo. Selain itu, kualitas fisik Ye Yunfei sangat tangguh. Kalau tidak, Ye Yunfei tidak akan berani memprovokasi naga api ini. Tanpa diduga, benua langit yang mendalam memungkinkan saya untuk menemukan 3 jenis api yang berbeda. Agak sulit dipercaya, tidak peduli apa, saya harus menaklukkan naga api ini. Petik 2. Ye Yunfei melihat naga api di depannya yang berisi api yang luar biasa, menghubungkan energi, merasa sangat puas, berkata pada dirinya sendiri. Sambil berbicara, naga api itu bergegas lagi. Ayo, Ye Yunfei meraung. Ledakan, api-api bumi dan San Wu Yuhuo meletus pada saat yang sama, meledak ke arah naga api. Faktanya, San Wu Yuhuo berada di peringkat kedua dalam Earth Fire Ranking, lebih tinggi dari Earth Lung True Fire. Hanya saja naga api ini telah terpelihara selama ribuan tahun di dalam pembuluh darah bumi, dan ia memiliki energi yang luar biasa. Adapun api-api bumi dan San Wu Yuhuo, mereka berada dalam tahap yang lemah dan tidak dapat bersaing satu sama lain untuk saat ini. Haf gila, Ye Yunfei melepaskan taktik pengendalian tembakannya yang brilian, satu demi satu, untuk mengenai naga api. Gemuruh, suara besar bergema di tanah. Naga api ini terlalu ganas, bahkan jika itu adalah Ye Yunfei, sangat sulit untuk menaklukkannya. Waktu berlalu dengan lambat, sebelum saya menyadarinya, 2 hari berlalu. Hari ini, di kota api, ada kerumunan besar orang. Hari ini adalah hari ketika 5 master alkimia tua bertarung dengan alkimia dengan Master Liu Yun. Di atas kota api, ada sebuah platform dengan lebar puluhan meter. Master Qi Huang, Master Qianyao, Master Xinglin, Jiuku Sanren, Master Tianmu, 5 master alkimia terkenal berbaris di peron dengan wajah acuh tak acuh. Jelas, platform ini adalah arena Doudan. Selain itu, di sekitar peron, masih ada master dengan napas tajam yang berdiri di udara. Kebanyakan dari mereka adalah master dari alam cair yang mendalam. Di antara mereka, Yuan Sheng juga ada. Di kota api, tidak peduli langit atau tanah, penuh sesak dengan seniman bela diri yang datang untuk menyaksikan kehebohan. Kalian bilang, siapa yang akan memenangkan pertarungan alkimia ini? Seseorang berbisik, hehe, apakah perlu dikatakan, Tuan Qi Huang,
Tuan Tianmu, Tuan Xinglin, Tuan Jiuku Sanren, Tuan Qianyao, masing-masing dari mereka adalah ahli alkimia yang kami akui di Zhongsu. Dan Tuan Liu Yun itu, dikatakan bahwa dia palsu, bukan ahli alkimia harta karun sejati. Diperkirakan dia akan menunjukkan warna aslinya hari ini. Petik 2, mundur selangkah. Jika Tuan Liu Yun itu benar-benar seorang alkemis kelas 1, dia pasti baru saja menerobos. Bagaimanapun, itu bukan lawan dari Master Qi Huang, 5 master alkimia yang telah lama berdiri. Petik 2, masuk akal. Dalam pertarungan alkimia ini, Tuan Liu Yun pasti akan kalah. Petik 2, sebagian besar orang berpikir bahwa Tuan Liu Yun akan kalah. Pertarungan untuk alkimia belum dimulai, dan beberapa kios perjudian di Wosheng sudah mulai berjudi satu demi satu. Di antara mereka, tarif taruhannya sangat berbeda. Tuan Ya Liu Yun menang, 1:100, lalu naik menjadi 1 hingga beberapa ratus. Bahkan ada kios taruhan perbandingan, tarif. Taruhan yang ditawarkan, Master Ya Liu Yun menang, 1:1000. Sayangnya, tidak ada yang mendesak. Aku bertaruh 5 juta sparrow kelas rendah, dan aku bertaruh Tuan Liu Yun untuk menang. Tiba-tiba, seorang pria parubaya kekar berteriak keras, dan mengeluarkan 5 juta sparrow kelas rendah untuk dipertaruhkan. Itu kepala lu dari White Tiger Gang. Seseorang berseru, "Huff, kalian semua bertaruh pada Tuan Liu Yun untuk kalah, tapi aku bertaruh pada Tuan Liu Yun untuk menang." Lu Dachong berkata dengan keras. Setelah dia mendengar berita tentang Dou dan Di Wosheng, dia segera datang bersama putranya untuk mendukung Guru Liu Yun. Pada saat ini, di peron, 5 ahli alkimia menunggu dari pagi hingga siang hari, tetapi Tuan Liu Yun tidak muncul, dan mereka tidak dapat menahan amarah. Liu Yun itu, dia tidak takut, jadi dia menyelinap pergi diam-diam. Kata Jiuku Sanren dengan dengusan dingin. Dengan cara ini, wajah aslinya akan terungkap oleh kita. Kata Master Qi Huang, semuanya, Dou dan hari ini mungkin mengecewakan semua orang. Tuan Liu Yun itu, kemungkinan besar, telah diam-diam melarikan diri karena ketakutan. Tuan Qianyao berbicara lebih keras lagi, dan suaranya menyebar ke seluruh kota api. Apa? Tuan Liu Yun melarikan diri? Tuan Liu Yun, tampaknya omong kosong ini, Tuan Liu Yun tidak dapat melarikan diri. Kemana dia pergi? Lu Dachong dan mereka yang mendukung Tuan Liu Yun semuanya cemas saat ini. Siapa bilang aku kabur? Hanya kalian 5 karakter badut, apakah itu sepadan dengan ketakutanku? Sebuah suara datar terdengar, menyebar melintasi langit dan bumi, dan kemudian, Ye Yunfei datang perlahan dengan tangan di belakang, membawa Feng Yunjue. Tiba-tiba, di kota api, semua mata tertuju pada Ye Yunfei. Novel 9 Matahari, bab 485. Tuan Liu Yun masih sangat muda. Orang yang baru bertemu dengan Guru Liu Yun sedikit bingung. Mereka meragukan apakah anak ini benar-benar Master Liu Yun yang legendaris. Mungkinkah dia bisa diandalkan? Tanya mereka. Pasti tidak, itu mustahil. Banyak orang yang berkomentar. Tuan Liu Yun, akhirnya kamu muncul juga. Seru orang-orang. Tuan Liu Yun bukanlah seorang pembohong. Dia sangat brilian dalam pengobatan dan alkimia. Aku telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kata yang lain, setelah melihat Ye Yunfei, beberapa orang bahkan meminta obat darinya. Mereka sangat bersemangat dan menyatakan dukungan mereka satu demi satu. Di atas panggung, 5 master alkimia melihat Ye Yunfei dengan pandangan sinis. Tuan Qi Huang menggelengkan kepalanya dengan kecewa, karena dia merasa Tuan Liu Yun yang ada di depannya tidak bisa menjadi seorang alkemis kelas 1. Karena, dia terlihat terlalu muda. Kamu sangat berani tampil di sini. Aku harus mengakui keberanianmu yang patut diacungi jempol, kata Jiuku Sanren sambil mencibir. Dengan tangan di belakang punggung, Ye Yunfei melangkah ke depan dengan mantap, seolah-olah berjalan-jalan, menuju panggung di atas kota api. Huff, kamu masih berpura-pura, nak. Aku berjanji, kamu tidak akan bisa menangis dalam waktu dekat, kata Tuan Qianyao dengan dingin. Sementara itu, Tuan Qi Huang, Tuan Tianmu, dan Tuan Xinglin semuanya menatap Ye Yunfei dengan tatapan jijik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mari kita bicara, bagaimana kamu akan melawan alkimia? Petik 2, hanya ada beberapa alkemis harta karun kelas 1, di mata Ye Yunfei, mereka tidak layak disebut. Nah, aku akan bertarung denganmu. Tuan Qianyao maju selangkah,
menatap Ye Yunfei dengan mata merendahkan, dan berkata dengan dingin. Oke, Ye Yunfei mengangguk, tidak peduli. Hanya saja alkimia antara aku dan kamu tidak sesederhana hanya menang atau kalah. Siapapun yang kalah akan kehilangan tangannya. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah diizinkan membuat alkimia lagi. Apakah kamu berani? Tuan Qian Yao mengambil selangkah lebih dekat, dia mengucapkan setiap kata, dan matanya penuh dengan kekejaman. Setelah mendengar kata-kata Guru Qian Yao, semua penonton di dalam dan di luar kota api tidak dapat menahan kegemparan. Banyak orang menyebutnya mengasyikkan. Semua orang melakukan perjalanan ribuan mil untuk menonton Dou dan, jika pemandangannya tidak sedikit lebih intens, tidak ada yang perlu ditonton. Oh, Ye Yunfei hanya bisa melirik Tuan Qian Yao. Orang ini, yang tampaknya memiliki kebencian yang mendalam padanya, sebenarnya mengajukan syarat seperti itu untuk melawan alkimia. Apa, kamu takut? Huff, kamu terlalu banyak berpura-pura sebelumnya, tapi sekarang kamu mulai takut. Jika Anda tidak berani, berlututlah sekarang, bersujud 1000 kali di depan umum, dan akui kepada semua orang bahwa Anda adalah pembohong dan sama sekali bukan alkemis harta karun kelas 1. Petik 2. Tindakan Ye Yunfei membuat Tuan Qian Yao merasa bahwa pihak lain sudah takut. Seharusnya kamu yang takut. Bagaimanapun, Anda telah bekerja keras untuk sebagian besar hidup Anda dan akhirnya menjadi alkemis harta karun kelas 1. Setelah dihapuskan, Anda mungkin tidak dapat menerimanya. Ye Yunfei menjawab dengan enteng. Haha, apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku? Wah, saya telah melihat banyak anak muda yang gila, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang sama gilanya dengan Anda. Petik 2. Tuan Qian Yao tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Master Qi Huang dan 4 master alkimia lainnya juga menggelengkan kepala dan tertawa, berpikir bahwa anak di depannya mungkin memiliki masalah otak. Ini saat yang tepat, dan masih berat. Bisakah kita mulai? Jangan buang waktuku. Ye Yunfei menjadi sedikit tidak sabar. Oke, nak, jika kamu sangat ingin mati, aku akan membantumu. Pil pertarungan antara aku dan kamu sangat sederhana. Kedua belah pihak menyempurnakan tungku pil harta karun kelas 1, pil jiwa padat 1000 jiwa. Itu ditentukan oleh kualitas, tingkat pil, dan waktu. Menang atau kalah, saya sudah menyiapkan semua ramuan yang saya butuhkan. Bagaimana? Kata Tuan Qian Yao. Saat berbicara, dia melambaikan tangannya, dan 2 ramuan terbang keluar, tergantung di tengah peron. Pil 1000 jiwa padat jiwa. Begitu kata-kata Tuan Qian Yao keluar, seluruh kota api terdiam. Banyak alkemis tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Di antara pil harta kelas 1, 1000 jiwa padat jiwa pil terkenal sulit untuk disempurnakan. Itu pasti alkemis harta karun kelas 1 yang berada di atas level ini dan telah terbenam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah latihan berulang kali yang tak terhitung jumlahnya, itu mungkin dan disempurnakan. Adapun alkemis harta karun tingkat pertama yang baru saja menerobos, tidak mungkin untuk memperbaiki pil harta yang sulit. Ketika Tuan Qian Yao selesai berbicara, 5 ahli alkimia di peron semua menatap Ye Yunfei dengan mencibir, untuk melihat apakah Ye Yunfei berani setuju. Dari sudut pandang mereka, selama anak di depannya memiliki pikiran yang sedikit normal, dia tidak akan setuju. Bisa, dengan ekspresi tenang, Ye Yunfei melambaikan salah satu obat mujarab dan menghisapnya di depannya. Hei, jangan meneteskan air mata jika kamu tidak melihat peti matinya. Jiuku Sanren mencibir. Master Qi Huang, Master Tianmu, dan Master Xinglin memandang Ye Yunfei dengan lebih kecewa dan jijik. Kalau begitu mari kita mulai. Tuan Qian Yao berkata dengan suara yang dalam. Ledakan, dinding hijau muncul di depannya. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya yang panjang, dan api biru keluar dari tangannya. Ini api es. Dikatakan bahwa alkimia semacam ini dikumpulkan dari esensi es yang sangat dalam di dasar laut, dimurnikan dan dipelihara. Yin dan yang diselaraskan, dan kekuatannya tidak terbatas. Segera, banyak alkemis di sekitar berkomentar dengan takjub. Peng. Di bawah tatapan iri semua orang, api berkobar menyala di kuali hijau zamrud di depan Tuan Qian Yao. Nah, buka matamu lebar-lebar dan lihat, apa level sebenarnya dari alkemis harta kelas 1. Tuan Qian Yao mencibir. Begitu kata-kata itu jatuh, dia memulai alkimia. Dosis obat, tempering. Tekniknya sangat terampil, seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir.
tidak terkendali, enak dipandang. Di dalam dan di luar kota api, banyak alkemis yang datang untuk menonton, menatap tajam ke setiap gerakan guru Qianyao, kagum, atau dikagumi, atau iri, atau dirindukan. Di antara mereka, banyak murid alkimia yang baru saja memasuki dao alkimia berseru keras, memperlakukan Tuan Qianyao sebagai idola. Bahkan para seniman bela diri yang tidak tahu alkimia tertarik oleh teknik terampil dan artistik guru Qianyao yang menawan, dan mereka terus bertepuk tangan. Yang disebut penikmat akan tahu jika ada satu segera setelah mereka bergerak, Tuan Qianyao telah meyakinkan semua orang begitu dia bergerak, dan telah mengukuhkan gelarnya sebagai Master Alkimia Senior. Ye Yunfei tidak terburu-buru, dan melihat teknik alkimia guru Qianyao dengan penuh minat. Lagi pula, Ye Yunfei belum pernah benar-benar melihat bagaimana para ahli alkimia di Zhongzhou mempraktikkan alkimia, dan dia agak penasaran di dalam hatinya. Teknik alkimia Ye Yunfei berasal dari dunia yang lebih maju. Lihat, Tuan Liu Yun itu belum mulai melakukan apapun. Petik 2. Apa yang kamu lakukan? Saya melihatnya, dia sama sekali tidak tahu cara membuat pil harta karun kelas 1. Haha, kamu berpura-pura sangat kuat sebelumnya, tetapi kamu tidak bisa berpura-pura sekarang. Petik 2. Ketika semua orang melihat bahwa Ye Yunfei tidak melakukan apa-apa, tetapi sedang menonton Master Qianyao meramu alkimia, ada semburan sarkasme. Apa yang Master Liu Yun lakukan? Seharusnya tidak, dia jelas seorang alkemis kelas 1 yang nyata. Petik 2. Orang-orang seperti Lu Dachong yang mendukung Ye Yunfei sangat cemas. Setelah setengah jam, di kuali alkimia Master Qianyao, sudah ada aroma pil berharga yang kuat, yang menyebar dan menyebar ke segala arah, membuat orang mabuk oleh baunya. Semua orang tidak bisa tidak bersorak, yang berarti bahwa semua esensi dari obat yang berharga telah diekstraksi dan diubah menjadi obat cair. Langkah selanjutnya adalah memadatkan pil. Ini sangat rumit. Tampaknya teknik alkimia dari benua tingkat rendah seperti benua langit yang mendalam sangat primitif dan tingkatnya terlalu rendah. Tekniknya sangat kasar, dan ada beberapa langkah yang hanya berlebihan dan tidak perlu. Petik 2. Ye Yunfei terus menggelengkan kepalanya saat dia menonton, mendesah dalam hatiku. Bersambung.